saya Spin Anwar di program One Youth One Child Edukasi. Hai, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat pada saat musim pandemik maupun musim politik. Kalau saya bilang ini udah pandemik hilang, politik nongol, politik rezim. Baik ya, di siang hari ini saya akan mereview gitu kan, terkait beberapa hari ini kita sudah menyaksikan ya, bahkan berita itu sampai ke internasional, berita terkait pengesahan Omnibus Law, atau rencana undang-undang cipta kerja. Tapi di video ini saya tidak berpihak kepada pemerintah maupun kepada mahasiswa, tapi posisi saya adalah rakyat, posisi saya tengah-tengah. Yang penting intinya kita ambil sisi baiknya saja. Tidak juga pemerintah itu salah dalam mengesahkan Omnibus Law, gitu kan. Ini memang harus ada pengawalan yang ketat supaya masyarakat terlibat. Kalau di teori sosial itu namanya check and balance antara pemerintah, rakyat, maupun rakyat itu kan macam-macam ya, entah itu mahasiswa, entah itu rakyat biasa, entah itu harus check and balance. Apapun itu yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan apapun itu harus kita kawal sama-sama supaya tidak ada salah paham gitu kan. Nah makanya itu kita lihat dulu cuplikan videonya ini. Ya saya coba. Nah ini dari video diambil dari Samarinda. Nah ini para demonstran turun ke jalan menuju kantor DPRD Kota Samarinda, provinsi loh. Wah gila rame banget tuh. Ya ini sih sudah benar-benar ekstrim ya, benar-benar ekstrim nih tuh sampai polisi kewalahan. Ya kita juga tidak bisa untuk melawan rakyat apabila rakyat itu turun ke jalan semua kan, ya nggak ada yang bisa lawan. Memang semuanya itu powernya, kekuatan itu ada di rakyat gitu kan. Contoh naiknya DPR, presiden itu kan dari rakyat, oleh rakyat turun ke rakyat. Tuh rame tuh guys. Wow. Ini dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Wah sampai hancur tuh. Sampai mobil pahing tuh. Tuh para wartawan juga meliput tuh. Ini menurut saya ini momen yang bersejarah ya, momen yang bersejarah bagi kita semua, khusus masyarakat Indonesia. Ini demo besaran. Memang kalau mahasiswa itu tidak turun, tidak bersuara, ya pemerintah diam. Memang inilah tugasnya seorang mahasiswa, harus turun ke jalan supaya pemerintah itu melek gitu kan, bahwa kita nih ada gitu kan, rakyatnya ada gitu. Tuh. Nah yang ini nah ini yang lebih parah nih guys. Ini kalau nggak salah nih daerah, saya dapat kiriman video sih di grup-grup, entah itu ada yang dari Palu, dari Makassar. Saya nggak tahu ya ini. Misalkan saya salah, mohon diluruskan di komen di daerah mana yang kena. Ini sampai berdarah-berdarah tuh, luka-luka tuh. Ini entah ini dipukuli oleh aparat atau jatuh atau gimana, saya nggak tahu. Tapi semoga aja baik-baik saja gitu kan. Ini lucu nih. Nah ini saya sangat salut. Saya dapat juga kiriman di grup. Ini sangat salut saya sama anggota dewan. Katanya di Banjarmasin ya.
anggota dewan ini langsung mendatangi para demonstran turun ke jalan tuh. Contoh ya, katanya video ini, saya dapat video ini katanya di Banjarmasin. Nah, seharusnya anggota dewan itu dia temui para demonstran gitu kan, berdialog gitu kan, jangan menghindar. Takutnya kalau menghindar itu takut terjadi keributan. Nah, alangkah baiknya seperti anggota dewan ini, contoh dia datang, dia temui, dia berdialog, jadi tidak ada keributan. Bahkan saya baca di grup-grup saya, bahkan yang damai ya, saya nggak tahu juga, katanya ya beberapa persen yang bilang bahwa di Banjarmasin aja damai aksi demonya. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, ini sampai mobil yang besar tuh dipukulin. Tapi bukan objek yang kerusuhan para demonstran membakar atau merusak fasilitas mobil aparat. Bukan itu, ternyata objeknya itu yang lagi viral, ada seorang mahasiswi gitu kan. Dia melindungi ceweknya gitu kan, entah itu ceweknya entah itu sahabatnya, saya nggak tahu juga. Tapi itu sangat keren, dia adalah superhero mungkin ya. Saya bilang dia superhero gitu kan. Tuh sampai ini kan aksi, dia mentingin wanita atau teman seperjuangannya, tuh keren. Ini viral, romantis banget ya pokoknya dah. Pasti para jomblo yang nonton ini pasti sedih, mungkin termehek-mehek. Pasti deh, saya yakin. Pokoknya keren banget nih, romantis banget gitu kan. Nih keren videonya. Saya nggak tahu di mana nih, tapi ada yang bilang sih di luar Jawa, tapi saya takut salah sebutkan daerahnya. Yang penting saya dapat ini, saya sampaikan. Itu keren banget. Bagian jomblo sabar ya, bagian jomblo. Nah, ini guys. Ini yang lucu nih, yang lagi viral guys. Saya sepakat dengan katanya ya, kata-kata bijak mungkin, kata-kata bijak. Mohon maaf, transgender ya, saya sebut transgender. Tuh, lagi demo. Nih hiburan guys. Demonstran lagi demo di tengah jalan. Ada seorang transgender ya, dia transgender. Dia menghibur para demonstran, tapi keren banget. Dia berani turun ke jalan gitu kan, posisinya juga sebagai rakyat tuh. Dia bilang begini, lebih suci waria lebih suci dari DPR. Gila, waria lebih suci dari DPR. Keren. Waria lebih suci dari DPR. Nah, keren tuh. Saya senang. Lanjutnya, nah ini guys, ini yang di Jakarta nih. Yang di Jakarta parah. Ini saya dapat di grup juga. Di Jakarta parah. Oh, ini dengar suara videonya ini dari Sarina, Jalan Sarina. Subuh dibakar halte busway. Isi apa? Ya, mahasiswa maupun rakyat juga udah geram ya dengan sikap pemerintah gitu kan. Sampai dibakar halte busway, itu parah banget. Parah. Nah, ini sampai habis dibakar juga nih. Ini di Jakarta juga nih. Tuh. Ini sampai, saya nggak tahu nih daerah Jakarta apa di luar Jawa. Tuh. Sampai kabur. Gila guys. Sampai mau ditangkap polisi tuh, dikepung. Dia harus berasa lari. Tuh. Wah, parah. Tuh lihat tuh. Lari dia. Lari dia guys.
tadi saya beberapa aja video yang saya review gitu kan terkait demo beberapa hari kemarin. Memang ya saya juga pribadi turut berduka ya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah gitu kan, kebijakan-kebijakan tanpa ada campur tangan dari rakyat gitu kan. Seharusnya mereka itu tadi check and balance, saling mengontrol gitu kan, sama-sama ini mengambil keputusan sendiri gitu kan. Nah tapi semoga aja lah semoga aja negara kita ini tetap aman, damai, tidak ada keributan lagi. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan aparat gitu kan, seperti polisi gitu kan. Mereka kan hanya memang tugasnya gitu kan. Satu sisi mereka ditugaskan gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu sama lain, tapi alangkah baiknya kita bicarakan dengan kepala dingin, dengan damai gitu kan. Intinya kita jangan mudah terprovokasi lah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Tetap pertahankan iman kita, kapasitas intelektual kita bisa menganalisa. Saya yakin masyarakat, rakyat Indonesia itu cerdas semua, jangan mudah terprovokasi, itu aja. Oke, mungkin itu dari saya tadi kita sedikit review. Semoga kita bisa damai dan urusan Omnibus Law ini cepat selesai gitu kan, dan keadilan buat rakyat tuh tetap ada gitu kan. Mohon maaf apabila ada kata salah yang terlontar dari saya. Terima kasih banyak. Mohon dikritik dan di komen. Tadi misalkan ada review saya yang salah terkait entah itu daerah, entah itu apapun itu, mohon di komen dikritik. See you next time. Bye bye.